Pagi kawan, balik lagi sama gue Ardi Batas di channel Pembatas Komik. Hari ini gue mau ngebahas bagian kedua dari Crisis on Infinite Earths atau Krisis pada Bumi Tak Terhingga. Langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Jadi kemarin kan Harbinger niat nghabis monitor, tapi ternyata Harbinger yang sebelumnya berniat menghabisi monitor, sekarang terlihat masih berusaha menahan kontrol dari musuh monitor. Melihat kesempatan itu, monitor nyari kakitan baru di Earth One. Dia milih seorang peneliti cewek asal Jepang yang bernama Hoshi sebagai kakitan barunya kan ya. Dengan ngerubah identitas dia dengan nama Dr. Light. Sebenarnya Dr. Light itu udah pernah ada, itu penjahat, tapi sekarang Dr. Light baru ciptaan monitor, dimana kekuatannya juga jelas berbeda dari Dr. Light yang sebelumnya. Kembali lagi ke monitor mulai kewalahan ngeliat situasi yang ada, karena ia baru sadar persiapannya ternyata belum selesai untuk aktifin menara-menaranya, hingga membuat dia hampir menyerah sampai akhirnya tiba-tiba Pariah muncul. Di situ dia ngejelasin ke Pariah kalau monitor sendirilah yang ngebuat dia memiliki keadaan seperti sekarang. Kenapa dia selalu nyaksiin setiap dunia di ambang kehancuran, dan kutukan monitor pula lah yang selalu menyelamatkan Pariah. Jadi kenapa Pariah semacam abadi itu karena kutukan dari monitor. Jadi segala bahaya yang ngancem nyawanya dia bakal terhindar dari itu semua. Hal itu dia jelaskan karena Pariah punya dosa besar di masa lalunya yang seharusnya ngebuat dia pantas untuk dihukum mati, tapi monitor punya ide lain di mana menurut dia Pariah lebih berguna hidup daripada mati. Dia terus ngejelasin ke Pariah cara kerja menaranya. Dia ngejelasin ke Pariah bahwa menaranya itu sengaja disebar ke seluruh penjuru semesta dan waktu, yang fungsinya itu untuk kalau diaktifin itu bakal ngumpulin semuanya di suatu tempat, menciptakan satu dunia baru yang menyatukan multiverse tempat menara itu berada. Jadi entah itu di masa depan atau masa lalu, entah itu di Earth 1 atau Earth 2, itu bakal bersatu karena ditarik oleh menara itu. Tapi di sini monitor nggak tahu waktu ngejelasinnya. Padahal udah tahu sendiri Harbinger itu sebelumnya lagi berusaha mau ngebunuh dia. Nah, Harbinger yang awalnya nahan kontrol, akhirnya ya udah kan kontrol aja sama musuhnya. Terus ya udah nyerang monitor dan ngabisin dia. Setelah ngabisin monitor, Harbinger sempet sadar sebentar. Terus dia panik ngeliat perbuatannya. Terus dia milih buat ngelompat dan mengakhiri hidupnya sendiri. Terus pada yang ditinggal sendirian di markas itu, dia nggak tahu cara aktifin menaranya gimana, sampai akhirnya kutukannya tetap aktif. Dia cuma bisa menyaksikan bagaimana dunia berakhir. Dia ngeliat momen terakhir Earth 1 dan Earth 2 akhirnya lenyap ditelan oleh cahaya antimatter. Oke, jadi begitu kawan cerita dari Crisis on Infinite Earth. Jadi gimana menurut kalian ceritanya? Singkat ya ternyata part 2 nya. Gue kira bakal panjang kayak part 1. Kalau suka sama video ini boleh di like dan sama share juga. Beres kok ceritanya. Oke, cerita lanjut lagi di tempat gelap di mana pembuat kacauan ini berada, yaitu musuh monitor. Sebelum dunia berakhir, dilihatin kalau dia nangkep Red Tornado yang dia gunakan untuk penggerak mesin yang menghasilkan serangan demi serangan antimatter ke seluruh alam semesta. Terus time skip ke masa setelah Earth 1 dan Earth 2 lenyap, musuh monitor merasakan hal aneh kenapa kekuatan tidak meningkat. Sedangkan Earth 1 dan Earth 2 yang merupakan penyumbang energi positif terbesar di multiverse sudah hancur karena gelombang antimatter yang dikirimkan olehnya. Dia terus sadar monitor pasti ngelakuin sesuatu, tapi pas dia lagi mikir apa rencana sebenarnya dari monitor, di sini Psycho Pirate malah rewel, nagih janji si musuh monitor, dimana dia dijanjin kalau dia ngikutin perintah musuh monitor, jadi anak buahnya, dia bakal dikasih dunia untuk dikuasain buat dia kendaliin sepuasnya emosi warga-warganya. Nah, terus si musuh anti monitor daripada si Psycho Pirate Travel akhirnya ngasih 3 dunia terakhir yang masih tersisa di multiverse plus Flash yang entah kenapa ada di tempat itu juga. Ternyata saat Flash bergetar dengan kecepatan penuh, dia bisa menembus batasan ruang dan waktu. Makanya dia masih bisa muncul di sana walaupun Earth One di mana dia berasal sudah musnah. Psycho Pirate dengan senang hati mulai manipulasi emosi Flash, memberikannya perasaan teror yang luar biasa. Balik lagi ke markas monitor, terlihat Harbinger selamat dari usaha dia untuk mengakhiri nyawanya. Dia terlepas dari semua kontrol di kepalanya dan dia mulai menangis menyesal akan perbuatannya. Hingga tiba-tiba video monitor muncul di layar. Dia ngasih tahu ke semuanya kalau dengan Harbinger ngehabisin nyawanya dia, itu telah melepaskan esensi kehidupan dari tubuhnya monitor yang akan menciptakan dunia baru atau bumi baru yang akan jadi rumah
baru dari Earth 1 dan Earth 2. Selain itu juga dunia itu akan terpisah dari multiverse yang ada sekarang. Sehingga gelombang energi negatif itu nggak mungkin bisa sampai ke sana. Tapi seluruh masa tempat menara dibangun menjadi berkumpul di masa sekarang. Jadi entah itu masa depan atau masa lalu, semuanya jadi ada di masa sekarang. Terus Alexander Luthor muncul. Yang entah kenapa wujudnya udah tumbuh jadi dewasa. Dia nenangin Harbinger untuk ngelakuin instruksi dari monitor yang telah dikasih ke dia. Terus di dunia baru di mana Earth 1 dan Earth 2 bersatu, terlihat dinosaurus sama mobil terbang muncul bersamaan karena masa lalu dan masa depan udah bercampur aduk tuh. Terus semua orang dari setiap masa di kedua bumi itu muncul bersamaan juga. Jadi entah itu Legend of Superheroes atau Justice Society itu muncul bersamaan bareng-barengan tuh. Sedangkan para pahlawan dan penjaga super dari kedua dunia tersebut dipanggil ke markas monitor tanpa mengetahui apa yang terjadi pada Earth 1 dan Earth 2 setelah gelombang energi negatif menghantam kedua dunia tersebut. Lalu terjadi keributan di sana awalnya. Ada yang merasa tertipu dengan instruksi yang diberikan monitor dan Harbinger sebelumnya. Terus ada juga yang bingung dengan situasi yang sekarang. Ini kok tiba-tiba ada di sini? Pada bingung kayak gitu kan. Tapi semua itu ditengahkan sama Superman Earth 1 dan Wonder Woman yang milih untuk mendengarkan penjelasan dari Pariah, Harbinger, dan Alexander Luthor. Alexander Luthor terus menjelaskan kalau pada awalnya bumi itu saling berpisah karena memiliki frekuensi getaran berbeda satu sama lainnya yang akhirnya menciptakan multiverse. Akan tetapi untuk menyelamatkan semuanya dari serangan antimatter yang dilepaskan oleh musuh monitor, multiverse perlu disatukan kembali dalam satu semesta baru dengan menyatukan frekuensi getarannya. Dia juga menjelaskan kalau monitor itu telah tiada sekarang dan minta bantuan semuanya untuk bersama-sama melindungi dunia yang tersisa dari serangan antimatter berikutnya. Superman Earth 2 mewakilkan semuanya bilang untuk mengirimkan mereka dulu ke dunia baru untuk mempertimbangkan tawaran mereka. Apalagi Superman Earth 2 itu kan bagian dari tim lamanya monitor ya. Jadi dia pengen ngebuktiin sebenarnya monitor tuh benar nggak sih? Terus di situ Alexander Luthor setuju, tapi minta mereka untuk cepat memberi respon. Di tempat lain di Oa, rumah para Green Lantern, terlihat para anggota berbondong-bondong ingin menemui Guardian karena pada bingung semuanya. Kenapa cincin mereka jadi pada nggak ada fungsinya, pada nggak berfungsi, pada nggak bisa ngeluarin cahaya hijau, piu-piu gitu. Tapi pas di sana mereka malah diperlihatkan para Guardian terkurung statis dalam sentral bateri di dalam cahaya. Terus para pahlawan yang dikirimkan ke dunia baru langsung melihat kekacauan yang terjadi di dunia baru. Di mana bukan cuma Earth 1 dan Earth 2 bersatu saja, tapi mereka ngelihat kacauan yang diakibatin sama masa lalu dan masa depan yang melebur semua di masa kini. Terus seluruh tim pahlawan yang melihat kacauan yang terjadi setuju untuk akhirnya menghubungi Harbinger dan Pariah. Alexander Luthor terus ngejelasin kalau yang harus dilakuin sekarang itu mereka harus berusaha nyelamatin semesta yang tersisa. Jadi belum semuanya hancur nih. Sebelum dia ngejelasin lebih jauh rencananya, markasnya berbentuk bola itu diserang sama musuhnya monitor terus nontonin markas monitor yang mulai hancur karena serangannya. Di situ Flash yang dipenuhi rasa takut karena pengaruh Psycho Pirate malah nantangin si musuh monitor untuk dia nunjukin wajahnya. Karena di sepanjang cerita dia nggak berani tuh ngeliatin nama dan wajahnya. Mungkin deh dia nggak berani nunjukin nama dan wajah karena dia takut namanya itu sama Death Note ya. Karena kalau kita tahu ya, kalau yang nggak tahu ya, syarat untuk bisa mati sama Death Note itu kan cuma perlu tahu nama dan wajahnya. Mungkin Flash punya Death Note kali, makanya kenapa nyuruh si musuhnya monitor nunjukin nama sama wajahnya. Balik lagi, tapi akhirnya karena ditantangan gitu dia berani untuk nunjuk wujudnya. Kelihatan dia pakai topeng biru gitu yang liatin bagian mulutnya yang kering kayak mayat. Terus dia juga lengkap pakai zirah dengan warna yang sama, biru juga. Dia juga memperkenalkan diri sebagai monitor. Sebenarnya gak salah sih dia ngenalin dirinya sebagai monitor karena dia itu emang monitor tapi versi semesta antimatter. Tapi supaya gak bingung ya, maksudnya supaya gak bingung gua ngejelasinnya ntar monitor yang mana? Monitor yang baik, monitor yang jahat. Makanya untuk sekarang gue bakal nyebut dia sebagai Mobius aja. Jangan Mobius mah itu anti monitor aja ya, anti monitor karena orang-orang mungkin lebih kenal dia juga sebagai anti monitor daripada nama aslinya Mobius. Oke. Terus si anti monitor itu ngasih tambahan kekuatan buat Psycho Pirate buat nguasain 3 dunia yang tersisa. Terus balik lagi ke markas monitor, keadaan jadi kacau karena kalau tempat itu hancur semua orang di dalamnya akan menghilang dalam kekosongan ruang dan waktu. Hal itu juga yang mencegah para pahlawan di dalamnya untuk keluar dari markas monitor. Terus Alexander Luthor mikir buat ngorbanin dirinya dengan masuk ke dalam mesinnya monitor dengan nggunain
energi positif dan negatif dalam dirinya untuk nyatuin 3 dunia yang tersisa. Terus tiba-tiba Pariah nggak jelas, dia ngilang aja gara-gara kutukan dari monitor. Jadi kutukannya masih berlaku walaupun monitornya udah wafat ya. Terus Harbinger yang lihat situasi ini nggak mau biarin lagi ada yang tewas. Terus dia mutusin buat ngentin Alexander yang mau ngorbanin dirinya. Terus si Harbinger milih ngorbanin dirinya dengan cara masuk ke inti tenaga markas monitor. Dengan cara itu, dia ngirim para pahlawan yang ada di dalam markas monitor itu ke 3 planet tersisa sebelum markas monitor meledak hancur. Di salah satu bumi tersisa yaitu Earth X, beberapa pahlawan yang berada di markas dikirim ke sana oleh Harbinger. Tapi mereka nggak disambut ramah oleh penduduk lokal dan itu dulu penyebab dari kekacauan yang terjadi di Earth X sekarang. Bahkan grup pahlawan lokal mereka yaitu Freedom Fighter juga nggak ada yang percaya sama mereka. Terus dijelasin penyebab ketakutan dan ketidakpercayaan di Earth X itu adalah ulah dari Psycho Pirate yang menyebarkan emosi tersebut di sana, membuat para pahlawan dari Bumi Land jadi sulit dipercaya. Bukan cuma di sana, para pahlawan yang diutus Harbinger juga saling bertarung dengan pahlawan pelindung asli bumi dari Earth 4 dan Earth S. Nah, Earth S ini spesial. Earth S itu dunia di mana Captain Marvel family berada. Mungkin kalau sekarang terkenal sebagai Shazam kali ya. Karena Captain Marvel itu sekarang dipakai oleh si Marvel. Oke, ngelihat hal itu, Harbinger sekuat tenaga berusaha menghentikan rencana anti-monitor untuk menghancurkan seluruh alam semesta. Harbinger terus ngerahin semua tenaganya sampai akhirnya habis, tidak tersisa untuk nyatuin 3 dunia tersisa dengan semesta baru di mana Earth One dan Earth 2 berada. Hal itu ngebuat Harbinger kembali menjadi manusia biasa yaitu Layla. Dia dan Alexander Luthor yang berada di Netherverse, itu semesta di antara para multiverse ya. Mereka berdiri di atas batu luar angkasa ngelihat 5 semesta perlahan saling menyatu. Terus ujug-ujug ya, emang gak jelas ini karakter satu. Pariah ikut nimbrung ngobrol gitu. Dia terus bilang dia bingung sebenarnya tugas dia apaan sih di krisis ini. Sebelum akhirnya beberapa lawan yang dikumpulkan oleh Alexander Luthor dari semesta yang menyatu ikut gabung juga di sana untuk melihat semesta saling menyatu. Terus di sana mumpung lagi rame ya, si Layla ngejelasin awal mula terjadinya krisis. Semuanya bermula dari Oa, rumah dari para Green Lantern. Dahulu kala sebelum ada Green Lantern, ada seorang peneliti bernama Krona ingin melihat asal muasal dari multiverse. Walaupun para tetua di sana udah berusaha nandi ya, tapi dia tetap berusaha mengaktifkan mesinnya. Mesinnya Krona itu menghasilkan petir kosmis yang memecahkan semesta, yang memicu lahirnya semesta antimatter dan akhirnya getarannya menghasilkan multiverse itu sendiri. Karena perbuatan Krona, para tetua merasa bertanggung jawab atas lahirnya semesta antimatter dan mereka memutuskan membuat Green Lantern Corps dan para tetua berubah tugasnya menjadi Guardian. Setelah kejadian Krona itu di Quart, versi semesta antimaternya Oa, anti-monitor terlahir dengan pasukan Shadow Demon-nya. Bersamaan dengan itu juga monitor juga terlahir di bulan satelitnya Oa. Mereka yang sudah tahu sifat alami satu sama lain ya, langsung bertarung tanpa henti selama 1 juta tahun lamanya. Dahsyatnya pertarungan itu membuat mereka tertidur selama ini, tersegel dari dunia luar. Saat mendengar cerita itu, Pariah lalu sadar. Dia lalu memberitahu semuanya tentang backstory-nya dia sendiri, di mana awalnya dia adalah orang terpintar di dunianya atau di semestanya ya. Lalu demi mengungkap misteri multiverse, menciptakan mesin yang menghasilkan gelombang antimatter, di mana hal itu diharapkan untuk mengetahui awal mula terjadinya multiverse. Tapi mesin itu terlalu kuat yang menghasilkan gelombang antimatter yang memiliki energi yang sama dengan yang menghancurkan multiverse selama ini. Dan hal itulah yang menghancurkan dunia dia sendiri. Terus Layla ngasih tahu bahwa itulah alasan yang nyebabin anti-monitor bangun dan terlepas dari segelnya selama ini. Terus setelah mereka selesai bercerita, Alexander Luthor dengan kekuatan energi positif dan energi negatifnya membuka portal menuju markas anti-monitor yang sudah dia ketahui sekarang. Lalu para pahlawan langsung masuk ke dalam portal tersebut untuk melanjutkan pahlawan mereka melindungi multiverse yang tersisa. Oke, stop dulu di sini ya untuk cerita Crisis Infinite Earth hari ini. Ntar kita lanjut di video berikutnya, entah itu lanjut besok atau lusa. Gue nggak tahu, gantung kecepatan gue ngeditnya juga ya. Like video ini kalau kalian suka. Kalian juga silahkan share video ini kalau kalian merasa video ini pantas untuk di share ya. Terus kalau kalian suka dengan kontennya, boleh juga nge-subscribe, nikmatin konten serupa. Tapi tenang, kontennya bukan cuma ini. Ada juga konten lain kayak gue ngebahas tentang film atau TV series ya. Nanti itu kontennya.
Oh ya, terus kalian juga boleh komentar di bawah atau tweet langsung ke gue ya. Ada alamat tweetnya di deskripsi di bawah buat ngediskusin video ini, atau kalian punya ide topik yang bakal gue bahas selanjutnya, boleh juga langsung komen di bawah atau tweet langsung ke gue juga. Boleh. Intinya terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Terus sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.